warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SDN 01 Taman Asri, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Taman Asri yang sempat hadir di ruangan yang sederhana dan berbahagia ini. Selawat seiring salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas nikmat dan rahmatnya kita masih diberi kesempatan bisa hadir dalam acara presentasi tugas Pak Marzuki dalam rangka pendidikan PKG BCOK dengan judul Rancangan Pembelajaran Berbasis Proyek dengan Komunitas Belajar di Sekolah dengan nama proyek Bakya Bersatu. Untuk acara selanjutnya diminta Ibu Kepala Sekolah Rasnawati SPD untuk menyampaikan penguatan kepada komunitas belajar SDN 01 Taman Asri. Kepada Ibu, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 01 Taman Asri, kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, yang pastinya adalah nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang sangat sederhana ini dalam rangka kegiatan Pak Marzuki dalam yaitu guru olahraga rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah, dengan nama proyeknya adalah Bakya Bersatu. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, terima kasih banyak tak terhingga kepada Bapak Ibu semua yang telah melaksanakan program-program ini. Saya sangat bersyukur sekali karena dengan adanya program ini saya yakin semuanya akan bermanfaat bagi kita, bagi guru dan anak-anak tentunya. Saya bersyukur lagi kepada semua pihak yang telah mendukung beberapa guru kita yang sudah mengikuti acara guru penggerak ini. Ya, alhamdulillah kita sudah punya satu seniornya, jadi kita tidak akan punya halangan dan tantangan kalau untuk bertanya. Yang pertama kepada Bapak Marzuki, saya akan berpesankan ini adalah beban dan tanggung jawab yang kita harus laksanakan, yang mungkin telah kamu rasakan bagaimana beratnya. Nah, nanti dengan adanya hal seperti ini, semoga Bapak Marzuki bisa melaksanakan tugas dengan maksimal, bukan hanya dalam kelas, di luar kelas pun itu harus dilaksanakan semaksimal mungkin. Karena ini adalah tuntutan, ya, ini adalah sudah pilihan kalian. Saya benar-benar bersyukur karena itulah saya melihat dari segi yang lain, tidak memberikan contoh sekolah yang lain. Saya bersyukur banget. 2 tahun ke depan ini guru saya sudah dikatakan 50% sudah menjalankan hal ini. Namun saya bersyukur, ya, dengan adanya ini beliau tidak bisa kerja sendiri tanpa bantuan Bapak Ibu semua. Nah, dengan adanya kerjasama yang baik, mudah-mudahan apa yang direncanakan Pak Muzi tidak ada dalam tingkatannya. Lancarkan segala urusannya sampai ke titik akhir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri Bapak Ibu Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan kepada Ibu Kasrawati selaku Kepala Sekolah UPT SDN 01 Taman Asri. Acara selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Marzuki untuk melakukan presentasi materi dari beliau. Waktu kami persilakan. Izin Pak Kepala Sekolah
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, sehingga Bapak Ibu masih bisa membantu saya menghadiri undangan saya. Dari situ saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran, dan tak lupa pula selawat serta salam selalu kita sambungkan bahagia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya memperkenalkan rencana pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah. Di sini saya mengambil nama proyeknya yaitu Bahagia Bersatu. Kenapa di sini saya mengambil bahagia? Karena kita melihat sekarang ini ya Bapak Ibu, anak-anak kita ini sudah sangat kurang sekali dengan aktivitas geraknya. Jadi anak-anak sekarang sudah banyak main HP, banyak rebahan, duduk, sehingga aktivitas geraknya sangat kurang. Jadi maka di sini saya ambil proyeknya yaitu bahagia. Dengan bahagia itu kan aktivitas geraknya sangat banyak sekali. Terus di sini ada latar belakang. Latar belakang dari bahagia yaitu kita untuk melestarikan budaya. Seperti kita ketahui bersama, permainan bahagia merupakan salah satu permainan tradisional Indonesia yang juga sebagai bagian dari warisan budaya bangsa Indonesia. Sehingga dengan mengangkat permainan bahagia menjadi pembelajaran berbasis proyek seperti yang saya rancang ini, secara tidak langsung kita turut melestarikan permainan tradisional. Dengan begitu juga akan menumbuhkan rasa cinta tanah air, karena melalui permainan tradisional anak-anak diajak untuk mencintai budaya bangsa sendiri. Terus di dalam meningkatkan kesehatan, bermain bahagia menggunakan bahagia dapat melatih keseimbangan tubuh yang sangat baik untuk perkembangan motorik anak. Selain itu juga menggunakan bahagia secara teratur dapat membantu memperbaiki postur tubuh, karena permainan harus menjaga keseimbangan. Terus yang ketiga itu membangun karakter. Kegiatan yang melibatkan penggunaan bahagia secara berkelompok dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama dan komunikasi. Jadi tanpa kerjasama dan komunikasi dalam permainan bahagia tidak akan berjalan. Selanjutnya, terkait dengan model pembelajaran yang saya pelajari dalam program pengembangan komunikasi publik PJOK yang saat ini sedang saya ikuti. Di sini saya mencoba mengembangkan model pembelajaran berbasis proyek dengan menggunakan pembelajaran SEM, yaitu Sport Education Model. Sport Education Model atau SEM adalah sebuah pendekatan pembelajaran pendidikan jasmani yang menekankan pentingnya berbagi peran dalam sebuah penyelenggaraan pertandingan. Jadi di mana siswa dapat memainkan peran sebagai pelatih, pemain sebagai wasit, pencatat pertandingan,
panitia pertandingan, supporter, bahkan sampai orang menjadi penjual atau pedagang itu diserahkan semuanya, yang melakukan adalah siswa. Jadi dalam proses pembelajaran ini murid dihadapkan pada situasi yang mencerminkan kehidupan nyata di dunia olahraga. Jadi dia serasa dia sudah menjadi panitia olahraga di tempatnya. Oke, lanjut. SEM merupakan salah satu model pembelajaran dengan pendekatan holistik menyeluruh yang meliputi ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Karena di dalam model pembelajaran SEM bertujuan yaitu meningkatkan pemahaman siswa dalam permainan ranah kognitif, menanamkan nilai-nilai sportivitas melalui pengalaman langsung. Selain itu, SEM mengajarkan siswa untuk berkolaborasi, bertanggung jawab secara individual atau kelompok. Itu ranah efektif. Untuk mengembangkan keterampilan motorik atau gerak dalam olahraga, yaitu ranah psikomotor. Dengan demikian dapat diartikan bahwa sport education model atau SEM ini memiliki sama visi dengan kurikulum yang saat ini kita gunakan, yaitu kurikulum Merdeka, di mana keduanya ini sama, ingin menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna, aktif dan relevan bagi siswa dengan menekankan pada pengembangan kompetensi siswa secara holistik, yaitu keterampilan kognitif, sosial, dan emosional. Melibatkan murid dalam proses pengambilan keputusan atau berbagi ide atau pendapat mengenai aturan permainan dan sistem pertandingan yang akan digunakan dalam program Bagja Bersatu, umpan balik berkelanjutan, di mana dapat memberikan umpan balik secara teratur mengenai proses pembelajaran dan kegiatan yang dilakukan baik secara lisan maupun tulisan. Umpan balik ini kemudian digunakan untuk menyesuaikan dan meningkatkan pengalaman pembelajaran mereka. Pilihan atau choice memberikan murid beberapa pilihan peran, misalnya mereka bisa memilih apakah ingin menjadi pelatih, menjadi pemain, atau menjadi wasit, pencatat pertandingan, atau jadi panitia pertandingan, supporter, bahkan sampai pada peran menjadi penjual atau pedagang dalam proyek SEM Bagja Bersatu. Jadi kepemilikan atau ownership dengan mempromosikan suara atau voice dan pilihan choice dalam proyek ini, tentunya murid akan merasa memiliki. Proyek ini dapat terdampak pada keterlibatan peran aktif dan bertanggung jawab dalam tim atau kelompok mereka. Misalnya, mereka dapat bertanggung jawab atas perencanaan latihan, strategi pertandingan, atau manajemen tim. Dengan mempromosikan aspek suara, pilihan, dan kepemilikan dalam pembelajaran berbasis proyek yang dirancang ini, berarti kita sudah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Terus di sini ada aset atau kekuatan sekolah yang digunakan, aset manusia. Sini ada kepala sekolah yang memberikan izin kegiatan
Jadi tanpa izin dari kepala sekolah nggak akan berjalan kegiatan kita, Bapak Ibu. Terus guru PJOK dan guru kelas sini sebagai fasilitator kegiatan proyek. Murid adalah pelaksana proyek. Murid bekerja sama memantau perkembangan murid dalam membuat bagian dan menjalankan program latihannya. Aspek fisik, lapangan sekolah, tempat pelaksanaan proyek, ruang kelas, tertib dan pembagian peran dalam SEM, alat olahraga atau kones, penandang garis start dan finish, aset lingkungan atau alam, udara dan lingkungan yang bersih sebagai lingkungan pembelajaran PJOK yang nyaman, alam, menyediakan bahan untuk pembuatan bagian. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, satu, kognitif. Dari ranah kognitif ini yaitu memahami aturan dan teknik dasar olahraga bagian, terus menganalisis berbagai strategi permainan bagian, mengevaluasi kinerja diri dan tim dalam permainan, menemukan solusi kreatif untuk mengatasi tantangan dalam permainan. Psikomotor, di ranah psikomotor yaitu ada meningkatkan keseimbangan, koordinasi dan kelincahan tubuh, terus mengembangkan kekuatan otot kaki dan tubuh bagian atas, meningkatkan kecepatan dan daya tahan tubuh, terus melatih refleks dan kemampuan mengambil keputusan dengan cepat. Efektif, ranah efektif meliputi menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian dalam berpartisipasi, meningkatkan kerjasama tim dan sportivitas, terus menghargai keberagaman, kemampuan dan latar belakang individu, mengembangkan sikap disiplin dan bertanggung jawab. Keterlibatan komunitas belajar di sekolah. Ini komunitas di sekolah, Bapak Ibu, ada keterlibatannya, yaitu pembelajaran berbasis proyek bagian bersatu yang dirancang. Ini merupakan kegiatan kurikuler yang dilaksanakan di luar jam pelajaran utama, berupa penugasan terstruktur terkait satu atau lebih dari muatan atau mata pelajaran yang lain, di antaranya matematika. Di sini matematika menerapkan konsep geometri dalam merancang lapangan yang akan digunakan dan pembuatan bagian. Terus bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia di sini berperan membuat laporan pertandingan seni, membuat karya seni berupa bagian dan video pembuatan bagian dan pelaksanaan SEM. Langkah-langkah dalam pembelajaran berbasis proyek bagian bersatu, yaitu proyek akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan September 2020 setiap hari Sabtu selama 4 minggu berturut-turut. Terus minggu pertama kegiatan yang dilakukan adalah membuat bagian. Guru PJOK dan guru kelas mengenalkan kepada murid terkait pengembangan materi tentang bagian dan bagaimana cara membuatnya, lengkap dengan desain ukurannya atau menonton video. Kemudian membagikan kelompok yang terdiri dari 3 orang atau bisa lintas kelas dengan memperhatikan jarak rumah.
Minggu kedua, kegiatan yang dilakukan yaitu murid melihat bakia dan pembagian peran dalam sen. Guru kelas memberikan umpan balik dari bakia yang telah dibuat. Kemudian guru PJOK membagi peran murid dalam sen sebagai pelatih, pemain, wasit, pencatat pertandingan, panitia pertandingan, supporter, bahkan sampai pada peran menjadi penjual atau pedagang. Di sini guru PJOK telah juga memberikan masukan-masukan kepada murid terkait tugas dari peran masing-masing murid. Jadi minggu ketiga, kegiatan yang dilakukan adalah pelaksanaan sel. Guru PJOK dan guru kelas berperan sebagai fasilitator memantau perkembangan murid dalam melaksanakan perannya masing-masing. Minggu keempat, kegiatan yang dilakukan yaitu murid mempresentasikan laporan kegiatan sel sesuai perannya masing-masing. Guru PJOK dan guru kelas memberikan umpan balik dari laporan kegiatan yang disampaikan murid. Jadi laporan kegiatan itu murid sendiri yang membuatnya, itu akan kita berikan umpan baliknya. Di sini ada rencana evaluasi. Rencana evaluasi tentang peserta didik, ranah kognitif, peningkatan pengetahuan tentang aturan permainan, strategi dan taktik permainan, psikomotor, perkembangan keterampilan motorik dasar dan khusus yang terkait dengan permainan bakia, efektif, perubahan sikap terhadap olahraga, pengembangan sikap sportivitas, kerjasama tim, dan rasa percaya diri. Proses pembelajaran, perencanaan, kesesuaian perencanaan dengan tujuan pembelajaran, keterlibatan siswa dalam perencanaan, dan kelengkapan materi pembelajaran. Pelaksanaan, keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran, penilaian, keanekaragaman teknik penilaian yang digunakan keterlibatan siswa dalam proses penilaian dan kejelasan kriteria produk kreatif. Produk kreatif ini yaitu hasil karya siswa terkait olahraga seperti bakia, laporan, dan video pembuatan bakia dan video pelaksanaan set. Alat pengumpulan data yang akan digunakan misalnya wawancara atau survei, refleksi murid dan lain sebagainya yang telah dirancang bersama-sama. Kemungkinan tantangan ini Bapak Ibu ya. Setiap kita ada kegiatan, melakukan kegiatan, pasti ada tantangan di situ yang akan kita hadapi. Jadi dalam sebuah kegiatan pasti ada kemungkinan tantangan yang harus kita hadapi. Tidak terkecuali pembelajaran berbasis proyek bakia bersatu. Kemungkinan tantangan yang mungkin muncul adalah tantangan dari siswa. Jadi tantangan dari siswa ini seperti yang kurang termotivasi atau merasa minder untuk berpartisipasi aktif menjalankan perannya. Itu tantangan pertama. Jadi solusinya di sini kita mengadakan pendekatan individual. Pendekatan individual ini memberikan perhatian khusus dan dorongan kepada siswa yang kurang percaya diri
mengakui dan menghargai usaha mereka. Itu yang kita lakukan. Terus kelompok berdasarkan kemampuan, membagi siswa ke dalam kelompok berdasarkan kemampuan mereka, sehingga siswa merasa nyaman dan mendapatkan tantangan yang sesuai. Jadi kita bisa mengelompokkan kemampuan siswa itu sehingga mereka dalam satu kelompok itu diberi tugas yang sama. Oke, lanjut. Mungkin Bapak Ibu itu yang dapat saya presentasikan. Jadi untuk permainan bagian bersatu dengan sistem share, di sini diberikan waktu pada Bapak Ibu. Kalaupun ada yang perlu ditanyakan, dipersilakan Bapak Ibu. Baiklah, terima kasih Pak Marduki sudah memberikan waktu kepada saya untuk bertanya. Sebelumnya saya ucapkan selamat buat Pak Marduki. Semoga dengan PKT ini nanti Pak Marduki bisa mengimplementasikan kepada siswa kita SD dan dapat terus berlanjut ke depannya, dan sukses selalu untuk Pak Marduki. Terima kasih. Kita hapus untuk Pak Marduki ya. Yang ingin saya tanyakan Pak, apa manfaat metode pembelajaran SEM diterapkan kepada siswa? Mungkin hanya itu yang saya pertanyakan. Berhubungan waktunya saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sangat menarik. Apa manfaat dari pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran SEM? Jadi di sini manfaat dari pembelajaran menggunakan SEM yaitu manfaat yang kita ambil untuk siswa. Jadi dalam SEM ini kalau kegiatan itu kita gunakan SEM, jadi semua siswa terlibat dalam kegiatan pertandingan atau kegiatan di sekolah. Mulai dari panitia yang menyiapkan tempat perlombaan, yang menyediakan alat perlombaan, untuk panitia perlombaan, di situ semuanya siswa. Jadi kita guru hanya sebagai fasilitator. Kita cuma memfasilitasi. Itu dari saya. Kalau selama ini kita adakan kegiatan di sekolah, ada perlombaan. Selama ini kan kita semuanya guru yang berperan, bukan murid. Nah, dengan SEM ini kita sekarang coba murid yang berperan. Jadi kita guru cuma memfasilitasi aja. Itu ya. Jadi manfaat dari SEM di situ menumbuhkan mentalitas kepada murid, menumbuhkan percaya diri, rasa percaya diri terhadap murid. Jadi kan siswa berperan sebagai panitia. Manfaatnya juga nanti keluar dari sini seandainya dalam ke sekolah jenjang atas, begitu dia ada kegiatan di sekolahnya, dia disuruh menjadi panitia. Oh, saya pernah loh
Kegiatan saya di sekolah nggak pernah. Saya jadi panitia ini. Udah sekolah waktu kami ada perlombaan dulu, saya pernah jadi MC-nya. Jadi mulai dari MC, sambutan dari kepala sekolah itu semuanya udah diwakilkan sama kepada murid. Jadi nanti di situ MC yang membacakan, terus sambutan dari kepala sekolah itu udah murid itu sendiri yang jadi kepala sekolah di situ. Terus sambutan dari ketua pelaksana itu dari murid itu sendiri. Jadi kita cuma ngawasi. Jadi semua kegiatan dilaksanakan oleh murid. Begitu Bu Lela ya. Jadi dengan kayak gini kita menumbuhkan keberanian siswa, mentalitas. Jadi kita coba, kita kasih tanggung jawab. Bagaimana dia? Kalau kita kasih tanggung jawab, bisa nggak melaksanakan? Tapi saya yakin kita, murid-murid kita, kalau memang sudah kita kasih tanggung jawab, kita lepas, insya Allah mereka melakukan. Gitu ya, bolehlah. Terima kasih. Bisa melatih jiwa kepemimpinan kepada murid siswa kita dengan menerapkan metode SEM tadi ya Pak. Luar biasa Pak Marduki, semoga bisa terlaksana. Terima kasih Pak Marduki, saya rasa akan cukup. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak. Pak, di sini saya belum paham apa yang dimaksud dengan pembelajaran SEM itu. Apa yang dimaksud? Dengan pembelajaran SEM. Pelajaran SEM atau Sport Education Model adalah di mana sebuah pendekatan pembelajaran pendidikan yang menanamkan kerjasama atau pentingnya berbagi peran. Jadi siswa-siswa kita bagi perannya masing-masing. Oh, si Budi, kamu peran kamu sebagai panitia perlombaan. Kamu Niken, nanti kamu sebagai MC ya. Itu berbagi peran ya. Terus Mustaqim, Bapak Mustaqim sebagai wasit ya nanti di perlombaan. Nah, jadi SEM itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu semua kegiatan kepanitiaan, penyediaan alat-alat untuk perlombaan semuanya disediakan oleh murid. Mulai dari hadiah, piala itu disediakan oleh murid. Jadi contoh kayak gini, sama kita menyediakan seperti ada lomba seadanya. Nah kebetulan ini nanti kita mau menjelang 17 Agustus kita coba ya. Jadi seandainya lomba kerupuk ada di sekolah kita, jadi yang kita suruh panitia itu dari murid-murid itu sendiri. Jadi siapa yang menyiapkan depan, menyiapkan menggantungkan kerupuk, bahkan sampai untuk memberikan hadiah untuk pemenang itu siswa itu sendiri, panitianya. Jadi umpamanya kita nanti kita kasih, oh ini ada buku 1, buku 3 untuk juara 1, bukunya 2 untuk hadiah juara 2. Serahkan sama siswa itu panitianya, biar mereka yang membungkus, biar mereka yang mempercantik, dan biar mereka yang membagikan. Jadi semua peran dilakukan oleh siswa. Jadi kita guru cukup mengawasi saja. Oke gitu, bunyikan ya. Terima kasih ya Pak. Saya cukup sampai di sini ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Marzuki yang telah menyampaikan presentasi PKJ PJOK, kepada Ibu Kepala Sekolah beserta Dewan Guru yang sudah sempat hadir di ruang ini. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Saya selaku pembawa acara, apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.